Shalom. Haleluya. Berapa tangan yang akan terangkat karena hari ini kita semua bersyukur pada Tuhan. Amin. Kita ada di penghujung tahun 2023. Amin. Gak nyangka ya kalau tadi pagi waktu kita bangun dan kita menyadari siapa diri kita, maka kita akan bersyukur yang pertama. Kenapa? Ya Tuhan, aku sudah ada di hari terakhir di tahun ini. Itu karena anugerah-Mu. Itu karena kasih karunia-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita sudah ada di hari terakhir di tahun ini. Nah, dengan demikian ada hari-hari di depan kita yang akan kita jalani bersama-sama. Maka kalau kita lihat ke belakang, waktu tahun lalu juga kita ada di tempat ini dan kita bersyukur Tuhan, saya masih ada di hari terakhir di tahun 2022 dan serasa kita katakan bahwa mampu enggak kita menjalani tahun-tahun hari-hari yang ada di depan kita. Tapi kenyataannya hari ini juga kita bisa melihat penyertaan Tuhan tetap selalu ada dalam hidup kita. Amin. Ada begitu banyak problem, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak halangan, pergumulan dan sebagainya. Tapi kita bisa jalani semuanya. Amin. Saya punya tema khotbah hari ini yang saya gabungkan, yang saya dapat dan saya diberikan oleh seseorang ya kepada saya. Tiba-tiba orang ini emang bukan jarang lagi tapi hampir tidak pernah WA-an gitu. Tapi tiba-tiba dia WA dan dia katakan hal ini kepada saya. Karena itu saya gabungkan dua-duanya. Panjang loh. Enggak. Saya punya tema khotbah hari ini yang patut kita dengar dan kita renungkan untuk melangkah ke hari esok dan hari-hari yang nanti ada di depan kita. Jalani proses dengan tetap berpegang pada Tuhan. Amin. Amin. Jalani proses dengan tetap berpegang kepada Tuhan. Tetap berpegang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, proses hidup tidak bisa kita hindari. Proses hidup dialami oleh setiap makhluk yang ada di dunia ini, terutama kita sebagai umat percaya. Amin. Kita tidak bisa menghindar dari proses itu. Suka tidak suka kita harus menjalaninya. Karena itu jalanilah proses dengan tetap berpegang kepada Tuhan. Katakan berpegang pada Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama yaitu kita harus pahami dulu apa itu proses. Kita harus pahami dulu itu apa itu proses. Maka saya mau bilang bahwa proses diizinkan oleh Tuhan. Amin. Proses itu diizinkan. Proses itu berbeda-beda dalam kehidupan kita, tapi punya tujuan yang sama. Amin. Proses boleh berbeda, masalah boleh berbeda, pencobaan boleh berbeda, pergumulan boleh berbeda, tapi tujuannya sama. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Amin. Setiap makhluk yang hidup pasti bertumbuh. Karena itu
kita harus kenali dulu, kita harus pahami dulu. Yang pertama, apa itu proses? Proses diizinkan Tuhan. Proses itu berbeda-beda tetapi tujuannya sama, yaitu untuk perubahan hidup saya dan saudara. Proses itu tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Bilang sama temanmu di samping kiri kananmu, saudaramu, suamimu, anakmu, sahabatmu, tidak melebihi kekuatanmu. Amin. Ya, tidak melebihi kekuatan kita. Proses itu, pencobaan itu biasa. Wow. Itu yang ngomong enak bener ya. Tapi kalau udah jalani proses kayaknya yang biasa jadi luar biasa. Saya bukan ngarang, tapi ini firman Tuhan. Yuk kita lihat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Udah buka? Udah dapat? Oke, ini firman yang biasa kita dengar. Ada amin? Ini firman yang mungkin kita sudah hafal. Tapi ketahuilah Bapak Ibu Saudara, waktu kita jalani proses itu, waktu kita kenali proses itu, maka seolah-olah kita melupakan apa itu pencobaan. Kita baca sama-sama. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Bilang amin. Amin. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Stop dulu di situ. Yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya Tuhan tahu persis kekuatan kita masing-masing. Tuhan tahu persis seberapa besar yang harus kita angkut untuk kita taruh di bahu kita. Tuhan tahu persis pencobaan, proses yang Dia izinkan itu kepada kita tidak melebihi kapasitas kokohnya kaki iman kita berdiri di atas iman percayanya. Amin. Tidak melebihi, firman Tuhan bilang biasa saja. Amin. Buktinya kita masih ada di sini. Oh enggak, luar biasa proses yang saya alami. Buktinya kita masih ada loh di sini. Berarti sebagai orang percaya, firman Tuhan bilang proses pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya dan saudara biasa. Udah biasalah orang percaya dicobai. Udah biasalah orang percaya diuji. Sudah biasa anak-anak Tuhan itu kena badai dan persoalan. Udah biasa. Amin. Karena itu waktu kita jalani proses, kita harus tetap berpegang pada Tuhan. Itu harus digarisbawahi. Pencobaan, setiap proses, pengujian yang Tuhan izinkan kepada kita memang tidak melebihi kekuatan kita. Tapi kalau kita tidak berpegang tetap, kita tidak berpegang tetap kepada Tuhan, maka yang biasa itu kita rasanya luar biasa. Yang firman Tuhan bilang tidak melebihi kekuatan kita, seolah-olah itu terlalu berat untuk kita pikul. Amin. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jalani proses dengan tetap berpegang kepada Tuhan. Sekali lagi, poin pertama yang kita mau dengar hari ini, yang harus kita pahami, yaitu kita pahami proses hidup itu. Proses diizinkan oleh Tuhan. Proses itu diizinkan Tuhan berbeda-beda. Kita tidak bisa membandingkan proses kita dengan orang lain. Karena kapasitas yang Tuhan berikan itu semuanya tidak melebihi kekuatan kita. Dan proses itu adalah biasa. Proses itu tidak bisa kita hindari. Proses itu kita tidak bisa keluar dari itu. Tapi kita harus jalani proses itu. Amin. Dengan demikian Bapak Ibu, tetaplah berpegang pada Tuhan.
tetaplah berpegang pada Tuhan. Supaya kita bisa jalani proses itu dengan mengatakan, Tuhan terima kasih buat izin-Mu proses itu saya alami. Terima kasih Tuhan buat semua proses seizin-Mu dan Engkau memberikan itu tidak melebihi kekuatan. Terkadang kalau kita nggak berpegang pada Tuhan, maka yang kita pertanyakan semuanya berfokus kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan. Tuhan kenapa? Apa? Siapa? Mengapa Tuhan saya alami ini? Saya sudah setia. Kok bisa terjadi seperti ini? Ada begitu banyak pertanyaan yang kita tujukan. Dan seolah-olah kita menuduh Tuhan. Tuhan tidak ada di pihak kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu kita pahami proses itu, dengan kita menjalaninya dengan tetap berpegang kepada Tuhan, maka kita akan mengganti pertanyaan kita. Bapak, bagaimana supaya aku tetap kuat di dalam proses itu? Ada amin? Bapak, bagaimana? Mengapa itu diganti jadi bagaimana aku bisa menjalani ini? Maka satu hari ini Tuhan bilang, jangan tinggalkan aku, pegang aku. Amin. Amin. Dengan demikian saudara yang dikasihi, sekali lagi saya ulang, jalani proses dengan tetap berpegang kepada Tuhan. Sampai di sini paham? Kita udah mengerti proses itu. Berarti besok dan seterusnya kita nggak perkara bilang kenapa sih ujian kok datang terus. Amin. Hal yang kedua, di dalam hidup kekristenan, di dalam hidup orang percaya, yang orang ingin melihat, yang orang dunia ingin melihat, yaitu mereka ingin melihat Kristus hidup dalam hidup kita. Amin. Orang ingin melihat nama Yesus ditinggikan gak di dalam hidup orang percaya. Setuju? Artinya hidup kita itu harus menjadi contoh. Artinya hidup kita tidak menjadi batu sandungan. Sehingga hal yang kedua yang ingin kita pelajari di dalam menjalani proses hidup ini dengan tetap berpegang kepada Tuhan, tinggikan nama Yesus. Amin. Tinggikan nama Yesus. Artinya bukan kita yang kelihatan, tetapi Yesus yang kelihatan dalam hidup kita. Berat saudara. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita tetap berpegang kepada Tuhan, kita tidak pernah melepaskan genggaman di dalam pegangan kita kepada Tuhan, kita akan mampu melakukannya. Amin. Kita meninggikan nama Tuhan. Itu sebabnya Paulus bilang begini dalam Filipi pasal 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Bapak Ibu, waktu kita menjalani, kita paham tentang apa itu proses, kita setuju dengan semua yang kita dengar hari ini, amin. Lalu ya Tuhan, saya dengan berani akan melangkah ke tahun yang ada di depan saya, amin. Ada begitu banyak orang takut untuk menghadapi tahun baru, ya, karena mereka percaya pada ramalan dan sebagainya. Mereka tidak lagi percaya pada diri dan Tuhan mereka, sehingga mereka berkuah nanti ini tahun karir saya gimana dan sebagainya, rumah tangga saya gimana dan sebagainya. Tapi hari ini saya ingin meyakinkan kita semua, waktu kita menjalani proses hidup kita dengan tetap berpegang kepada Tuhan, maka kita akan dengan yakin, amin,
dengan akan gagah, percaya diri, karena yang kita pegang adalah bukan harta kita, karena yang kita pegang adalah bukan jabatan kita, karena yang kita pegang bukan nama baik kita, nama baik keluarga kita atau siapapun, tapi yang kita pegang adalah Yesus. Tapi yang kita pegang adalah Tuhan. Yang kita tinggikan adalah nama Yesus. Itu sebabnya firman Tuhan bilang apa? Allah sangat meninggikan dia. Karena dalam nama Yesus itu ada kuasa. Amin. Ada kuasa, hanya nama Yesus yang punya kuasa di bumi dan di surga. Amin. Nama itu akan membuat kita menjadi apa? Tidak dipermalukan kalau kita meninggikan nama Tuhan, saudara. Kalau kita meninggikan karena nama Tuhan, nama Yesus itu akan menjadi jawaban doa kita. Bukankah Yesus bilang apa? Kalau engkau meminta sesuatu kepada Bapa, mintalah di dalam namaku. Mintalah di dalam nama Yesus. Karena nama Yesus itu berkuasa. Daud merasakan penjagaan daripada Tuhan. Sehingga dia bilang dalam nama Tuhan itulah dia mendapatkan perlindungan siang dan malam. Nama Yesus juga bisa mengusir kuasa kegelapan. Amin. Nama Yesus menyelamatkan. Sehingga Paulus bilang apa? Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu kecewa, di luar sana ada begitu banyak orang melecehkan nama Yesus. Kita nggak usah urus yang begitu. Yang ada di dalam hidup kita, nama itu begitu agung, nama itu begitu berkuasa, nama itu terlalu dahsyat dalam hidup kita. Makanya dalam setiap kehidupan kita, berpeganglah kepada Tuhan, tinggikan, supaya kita bisa tinggikan nama itu. Berpeganglah kepada Tuhan. Jangan lepaskan genggamanmu daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang bahwa kenapa nama itu harus ditinggikan. Yuk lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Filipi pasal 2 ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan ingin supaya hidup saya dan saudara, hidup kita semua di tahun yang akan datang ini, yang akan kita jalani, kalau kita mengalami semua proses itu, kita harus kuat di dalam proses itu. Kita harus bertahan, tetap setia, berpegang kepada Tuhan, supaya waktu kita menjalani hari-hari kita, orang melihat bahwa nama Yesus ditinggikan di dalam hidup kita. Tanpa kita memberitahukannya secara teori, tapi orang melihat, hebatlah anak-anak Tuhan itu, hebat ya orang Kristen ya. Bukankah kita mendengar begitu banyak orang berkomentar seperti itu? Hebat ya orang Kristen, dicaci maki tapi tidak membalas. Hebat ya, mereka punya kasih yang terlalu besar dalam hidup mereka. Hebat ya, Allah ditinggikan di dalam setiap proses hidup kita. Amin. Yesus ditinggikan di dalam setiap proses hidup kita. Karena itu tetaplah berpegang kepada Tuhan selalu. Amin. Hal yang terakhir, udah terakhir. Ada senyuman, asik. Hal yang terakhir, setelah kita
belajar tentang apa itu proses hidup, kita mengerti, kita paham, kita setuju. Lalu di dalam proses itu Allah ingin kita meninggikan nama Yesus, karena nama Yesus itu berkuasa, nama Yesus itu dahsyat, nama Yesus itu mengampuni kita, nama Yesus itu memulihkan kita. Di dalam nama Yesus itu ada kesembuhan, di dalam nama Yesus itu ada mujizat, di dalam nama Yesus itu kita bisa mengusir setiap roh-roh jahat, dan di dalam nama Yesus itu semua lidah mengaku dan semua lutut menyembah kepada Tuhan. Maka kita lihat hal yang terakhir yang akan kita pelajari. Jalani proses dengan tetap berpegang pada Tuhan, artinya tidak terpisah. Bilang, jangan berpisah ya. Amin, amin. Yang punya saudara, punya suami, punya sahabat, walaupun teman juga ya, nggak ada orang pingin berpisah dalam hidup ini. Amin. Orangnya pingin bertemu, tapi waktu bilang kata berpisah semua orang nggak suka. Nah, tetap berpegang pada Tuhan artinya tidak terpisahkan di dalam Dia. Yuk kita lihat satu perumpamaan yang Yohanes tulis, yang sudah tidak asing lagi, kita suka membahasnya. Yohanes pasal 15. Ada yang udah tahu tentang apa itu? Pokok anggur yang benar. Ayat yang keempat bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tidak terpisahkan. Waktu saya dapat kata-kata itu, tetaplah berpegang pada Tuhan, ayat ini muncul. Ya, seperti itu kita dengan Tuhan. Amin. Tidak terpisahkan, tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Bukankah firman-Nya dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita? Amin. Kita sudah melewati perayaan Natal dan sebagainya, tapi sebagai orang percaya Natal itu tetap ada di dalam hati kita, dan firman itu, terang itu sudah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bapak Ibu, ada kepastian di dalam tinggal di dalam Tuhan. Karena itu jangan pernah ragu untuk tetap berpegang kepada Tuhan. Kenapa kita harus berpegang pada Tuhan? Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Kenapa semua itu harus terjadi dan kita harus lakukan? Sebab di dalam Tuhan kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Ya, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mau lihat firman-Nya? Ayat 5. Bagian akhir. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Tuhan, kalau kita enggak berpegang kepada Tuhan, firman Tuhan jelas bilang kita hanya bisa dicampakkan, kita hanya bisa dibuang. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Itu sebabnya kita harus tinggal, kita harus tidak terpisah daripada Tuhan. Kenapa? Supaya kita berbuah, supaya kita menghasilkan sesuatu, supaya hidup itu, tujuan Tuhan untuk mengizinkan proses itu tercapai dalam hidup kita.
Tadi tujuannya apa? Proses boleh berbeda tapi tujuannya sama, yaitu untuk mendatangkan perubahan hidup kita. Amin. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan berbuah. Kita dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Kenapa? Karena Tuhan adalah terang dunia. Di dalam terang kita mampu melakukan segala sesuatu yang baik, jelas. Amin. Tapi dalam kegelapan semuanya tidak jelas. Itu sebabnya Tuhan bilang, Yesus bilang bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Kamu akan dibuang keluar, ayat 6 bilang. Kamu akan dicampakkan. Kalau di luar tuh Tuhan. Bapak Ibu, ambillah keputusan bahwa hidup kita di tahun yang akan datang harus lebih baik dari tahun yang sudah kita lewati. Supaya lebih baik itu terjadi dalam hidup, kita harus lebih kuat, lebih setia, lebih beriman, lebih bersyukur, lebih yang baik-baiknya. Kita harus berpegang pada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita kembali pada 1 Korintus pasal 10 tadi, ayat 13b bilang seperti ini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Amin. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Yes. Hebatnya Tuhan kita. Hebatnya Dia mengizinkan proses itu. Ya, Dia izinkan proses itu datang kepada kita. Karena itu saya suka bilang jangan suka cari masalah, masalah pasti menghampiri kita sebagai orang percaya. Ya. Ya, masalah itu akan datang dalam hidup orang percaya. Nah, waktu Tuhan mengizinkannya, kalau dalam ayat ini katakan Tuhan akan memberi jalan keluar, maka saya menggambarkannya dengan pikiran saya. Masalah itu menghampiri orang percaya, tapi Tuhan juga menghampiri kita. Dia hanya melihat, bukan hanya melihat, tapi Dia ada di samping kita, menyertai kita dan beri kita jalan keluar. Karena itu pegang ini janji Tuhan, pegang baik-baik. Sebesar apapun pencobaan itu, sebesar apapun proses hidup yang engkau alami nanti, engkau akan keluar sebagai pemenang karena engkau berpegang pada Tuhan. Yuk bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Ada sebuah lagu katakan, engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan kita mengangkat lagu ini. Kita renungkan, kita mau bilang bahwa Tuhan janji-Mu ya dan amin. Aku ingin tetap berpegang pada Engkau Tuhan, supaya aku kuat, supaya aku dimampukan. Karena aku tahu Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan di dalam proses hidup yang Engkau berikan bagiku. Kita akan angkat pujian ini, mari katakan bersama-sama, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Haleluya Yesus. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti. Haleluya Yesus. Cara untuk menolong hidupmu. Katakan ku percaya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Ini percaya kami kepada
kepadamu Bapa. Ini iman kami kepadamu ya Bapa. Haleluya. Menepati janji-janji. Mari dari awal lagi katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan. Lebih tahu. Terima kasih cara untuk membuka jalanku. Katakan Engkau yang lebih mengerti. Amin Tuhan. Sekali lagi katakan Engkau yang lebih tahu. Tuhan, ada untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya. Haleluya. Amin Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari sungguh-sungguh katakan iman percayamu kepada Tuhan. Walaupun nanti proses itu menjadi sebuah proses yang besar, tapi hari ini kita belajar bahwa proses itu biasa-biasa saja. Haleluya. Ya, katakan ku percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari pemenang ku percaya Tuhan. Amin. Kau tidak pernah lalai menepati janji-janjimu. Angkat tanganmu, katakan ku percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Iya Engkau dahsyat, Engkau perkasa Tuhan. Katakan sekali lagi ku percaya. Haleluya. Amin, amin, amin. Lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Katakan ku percaya. Amin. Haleluya. Ini kami Bapa. Lebih dari pemenang ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Amin. Haleluya, haleluya. Ini kami anak-anakmu di hadapan hadirat. Oh haleluya Yesus. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai. Amin. Ibu Gembala akan berdoa untuk kita. Menepati
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu setia dengan janji-janjimu. Engkau memberikan begitu banyak janji bagi kami. Dan ajar kami Bapa untuk berpegang kepada janjimu. Engkau berjanji akan menyertai kami. Dan tolong kami untuk kami terus berpegang kepadamu, sehingga kami tidak salah di dalam melangkah. Engkau berjanji akan memberikan hari depan yang penuh harapan bagi kami. Ajar kami Bapa untuk tetap berpegang kepadamu dan terus mengikuti langkah-langkahmu, mengikuti pimpinanmu, sehingga seluruh rencanamu tergenapi dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami Bapa untuk selalu belajar kebenaran firman-Mu, sehingga kami selalu tahu apa janji-Mu buat kami, dan kami berpegang kepada janji-Mu, karena Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa Engkau selalu memproses kami untuk mendewasakan kami, membuat kami lebih bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Namun seringkali kami merasa bahwa proses itu terlalu berat. Tapi kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami bahwa semua proses yang Tuhan izinkan itu proses yang tidak melampaui kekuatan kami. Dan pada saat Engkau mengizinkan kami masuk dalam satu proses, Engkau ada di sana. Engkau ada dan membuka jalan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau melangkah masuk ke dalam tahun 2024 dengan satu keyakinan. Bersama Tuhan, kami pasti keluar sebagai pemenang. Bersama Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang berhasil. Bersama Tuhan, kami akan menjadi orang yang kuat, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Kami persembahkan sepenuhnya kepadamu. Bapa Surgawi, hamba berdoa buat semua sidang jemaat-Mu. Apapun persoalan mereka, apapun masalah kami semua, Engkau Allah yang selalu tahu, Engkau Allah yang selalu mengerti, dan Engkau Allah yang selalu siap untuk menolong kami pada saat kami berseru kepadamu. Biarlah kami terus mengandalkan Engkau, biarlah seluruh jemaat-Mu terus mengandalkan Engkau, bahkan bangsa kami mengandalkan Engkau dan berpegang kepadamu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silahkan duduk.